Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama kami lagi di channel yang dibentuk pada tanggal 6 Januari 2020. Jurnalis muda SMP Negeri 7 Medan. Di acara kami yang bertajuk Kritikus Tulus, kami akan membahas dan mengkritik segala macam permasalahan serta peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik yang sedang viral maupun yang sudah basi. Oh ya, dan satu lagi yang harus kami garis bawahi di sini adalah semua konten baik itu gambar, ilustrasi maupun ide serta gagasan merupakan murni atau orisinil hasil dari pemikiran tim kami. Berbicara dengan konten kita kali ini, kita akan membahas topik yang jarang-jarang lagi nih. Wah, apa itu Fis? Jadi penasaran aku nih. Judulnya berasal dari dua kata yang mungkin saling tidak berhubungan, yaitu perbudakan dan nasionalisme. Lalu disatukan menjadi budak nasionalisme. Budak nasionalisme? Lagi-lagi kau memilih topik pembahasan yang berbahaya. Apakah itu agar video kita cepat terkenal atau trending? Sebenarnya bagus jika kita mendiskusikan judul yang jarang dibahas orang. Namun, kau juga harus memperhatikan keamanan dan dampak dari setiap konten yang kita buat. Baiklah, aku simpan saranmu di lain waktu. Nah, sekarang aku ingin kita mengulang-ulang kembali pelajaran PPKN kelas 8 di otakmu. Jadi, apa itu nasionalisme? Waduh, belum apa-apa, udah soal aja nih. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kepentingan negara atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Di sini, suatu individu dituntut untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi keberlangsungan bangsanya. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan paham nasionalisme ini pada rakyatnya. Maka dari itu, tak heran jika hanya di negara kita mata pelajaran seperti PPKN diajarkan dalam kurikulum. Terima kasih untuk Eri atas penjelasannya yang luar biasa. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah ketika nasionalisme menjadi alat bagi pemerintah untuk memperbudak rakyatnya sendiri untuk mencapai keinginan seorang pemimpin tersebut. Dengan iming-iming akan dijadikan pahlawan nasional oleh negara dan akan diharumkan namanya di arsip nasional. Para pejuang buta ini rela membuang rasa kemanusiaannya yang berujung pada hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa atau dengan kata lain warga sipil dalam peperangan. Apakah kau bisa memberikan contoh dari penyalahgunaan nasionalisme tersebut? Ya, tentunya akan kuberikan contoh nyatanya. Tahun 1965, saat itu sedang terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Dikarenakan Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaya, dan Singapura pada tahun 1963. Peristiwa bertanggal 10 Maret tersebut berupa aksi sabotase yang dilancarkan oleh pihak Indonesia, yang mana terjadi peledakan bom di sebuah gedung di Singapura. Akibat peristiwa tersebut, 3 warga sipil yang tidak sangkut pautnya dengan para militer tersebut harus kehilangan nyawanya, dan 33 orang terluka akibat aksi dua pejuang Indonesia ini. Mereka berasal dari Korps Komando Operasi. Mereka bernama Harun Said dan Usman Janatin, yang akhirnya nama mereka berdua diabadikan dalam kapal perang kelas korvet bernomor lambung 359. Namun di Singapura sendiri mereka dihukum mati di sana dan dianggap sebagai teroris yang berdarah dingin. Sebagai tambahan, aku juga ingin memberikan contoh lainnya, yakni pengeboman 2 kota industri di Jepang semasa Perang Dunia Kedua oleh pasukan sekutu. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat, Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. 2 bom atom dijatuhkan dari pesawat B-29 Super Fortress alias Enola Gay bernomor seri B-2 yang memiliki nama Little Boy untuk kota Hiroshima dan Fat Man untuk kota Nagasaki. Pilot yang membawa pesawat tersebut adalah Brigadir Jenderal Paul Wirtfeld Tibbets. Ia mengaku dirinya tidak menyesal karena telah menjatuhkan bom sebagai seorang prajurit yang hanya menjalankan tugas untuk negaranya. Padahal kenyataannya di lapangan banyak ribuan jelata yang tidak terlibat perang juga menjadi korban. Nampak sudah tugas dari negaranya seakan alasan baginya untuk menjadi alasan atasan pembenaran aksinya. Sebetulnya itulah yang dinamakan perang. Tidak ada yang jahat dan tidak ada yang baik. Keduanya sama-sama melindungi apa yang ia cintai. Oh iya Rick, aku juga punya kisah lain nih, tapi berbeda dengan kedua kisah yang tadi, yaitu menceritakan pahlawan yang sesungguhnya, Hero of Humanity. Namanya adalah Vasily Arkhipov, seorang perwira angkatan laut Uni Soviet. Saat itu sedang terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Dirinya sedang membawa sebuah kapal selam nuklir di perairan Karibia yang tiba-tiba dipergoki oleh kapal perang milik Amerika Serikat. Merasa terdesak, para kru mencoba untuk melepaskan senjata pamungkasnya, yaitu torpedo bertenaga nuklir yang ledakannya jauh lebih dahsyat dari yang dijatuhkan di Hiroshima maupun Nagasaki. Namun, satu orang perwiranya menolak. Dialah Vasily Arkhipov. Dirinya dianggap pengecut dan seorang pemberontak karena tidak mengindahkan keamanan dan kepentingan negara, atau bisa dibilang membelot. Namun, tidak hanya bagi musuh, namun bagi semua umat manusia yang tinggal di saat itu, dirinya tidak hanya menjadi seorang hero, melainkan savior, penyelamat. Vasily adalah bukti nyata bahwa akal sehat harus tetap digunakan dan jangan sampai kita fanatik buta yang bodoh, sehingga tidak mempertimbangkan hal yang akan terjadi, menimbulkan banyak mudarat ke depannya. Baiklah, satu hal yang ingin digarisbawahi di sini adalah jangan sampai fanatisme, apapun itu, baik kepada nation atau bangsa, ataupun kepada agama, suku, ras, sampai membuat kita membuat jati diri kita sebagai manusia. Membuang kemanusiaan serta akal sehat kita dan tenggelam dalam kebodohan abadi karena telah diperbudak dan diperalat oleh suatu sistem ataupun paham yang belum tentu kebenarannya. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kami ini. Jika ada salah kata yang mengganjal, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi penonton yang budiman.